Kriminologi itu ilmu yang mempelajari tentang kriminal, tetapi bukan untuk menghukum, hanya mempelajari cara psikis seorang kriminal untuk dipelajari dan dicari tahu apa penyebabnya. Selamat datang di podcast Suhu Suara Hukum. Mungkin salah satu penyebab dari terjadinya suatu kriminal adalah lingkungan, sekitar, dan pergaulan. Di depan kita ini sudah ada narasumber, seorang advokat juga, Om ya. Nah, kita ngobrol santai aja, Om ya. Namanya Om Ansori SHMH. Jadi beliau ini merupakan advokat yang mempunyai lembaga bantuan hukum, Om ya. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya pengalaman, terus jenjang karir pendidikannya, dan yang utama adalah tentang kriminologi tersebut. Kita persilakan untuk Om Ansori. Baik, terima kasih ya adik-adik sudah mau datang ke Legalita Kopi dan Musik ya, kedai kopi Legalita yang ada di Kota Bumi ya. Dan apa yang disampaikan oleh Rehan tadi, ya, nama saya adalah Ansori ya. Pendidikan S1 saya ya alumni STIH juga. Kalau dulu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah ya sebelum jadi Unko. Lalu jenjang pendidikan strata 2-nya di UBL Universitas Bandar Lampung ya kan. Itu jenjang pendidikan saya. Kalau SD SMP saya lupa tahun berapa lulusnya ya kan. Tapi yang jelas ijazah saya asli semua gitu kan. Iya, bisa nanti dilihat di laman Pedidikti ya bisa kelihatan kan gitu. Lalu pengalaman berprofesi ya. Sempat juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah ya. Sempat jadi dosen tetap di STIH itu kisaran tahun 2008 2009 sampai 2016 terakhir. Ya, sebenarnya background pendidikan saya itu saya bukan ahli ya, tapi saya lebih menyenangi sebenarnya hukum bisnis atau hukum perdata. Tapi karena ini berkaitan dengan profesi saya yang sekarang, kaitan dengan kriminologi itu ya menarik sebenarnya. Karena kan pendekatan kriminologi ini kan yang tidak kalah penting itu kan pencegahan, ya kan. Kalau penegakan hukum ya sudah jelas ya kan. Aparat penegak hukum itu wewenangnya mereka. Dan kita sebagai aparat penegak hukum juga advokat, tapi melihatnya dari sisi yang lain, bukan penegakannya sebenarnya, kan gitu. Nah ini singkat cerita pengalaman pendidikan, pengalaman profesi. Tadi saya sampaikan bahwa saya sempat menjadi dosen di STIH sekitar 8-9 tahun. Lalu saya terjun ke dunia advokat itu mulai dari tahun 2016 sampai saat ini. Tapi kalau kita bicara masalah kriminologi itu kan sangat luas ya. Artinya semua tindakan yang menyimpang dari syariat agama, norma hukum, nilai-nilai kehidupan, ya itu termasuk bagian daripada yang kriminal yang sifatnya sudah merugikan harta benda atau nyawa orang lain. Ya, nah, ini memang hal yang menarik ya kaitan dengan kriminologi itu karena memang ini kejahatan memang sudah ada dari zaman dahulu kala ya kan. Kalau proses pencegahannya ya sudah jelas itu ada aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat itu sendiri. Tetapi yang namanya penindakan oleh penegak hukum juga tidak memberikan efek jera terhadap persoalan-persoalan hukum ya kriminal itu sendiri. Nah saya nggak begitu memahami teori tentang kriminologi ya. Artinya itu kan mata ajar atau mata kuliah yang kayaknya sih belum terlalu lama ya artinya. Kalau saya sih lihatnya dari sisi ini pengalaman saya berpraktek dan melakukan sedikit studi kecil-kecilan ya kaitannya dengan perilaku manusia yang menyimpang ya kan.
sebenarnya itu ada beberapa studi ya, yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan penelitian teman-teman. Teman-teman semester berapa ini? Kalau kami semester 4. Semester 4 ya. Ya, mulai harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, siapa tahu nanti dengan melakukan penelitian kecil-kecilan, ya, melihat pola kehidupan, interaksi manusia. Karena peran pencegahan terjadinya tindak pidana ya, atau pelanggaran itu hal yang paling menarik sebenarnya kita kupas kaitannya dengan pencegahannya, bukan penegakannya. Penegakan hukumnya sudah jelas, aturan undang-undangnya ada kan gitu. Karena Indonesia ini termasuk salah satu apa namanya maksud saya kaitan dengan peraturan perundang-undangannya yang mengatur manusia satu dengan manusia yang lainnya itu sudah sangat-sangat ya luar biasa, kompleksnya banyak ya kan gitu loh. Ya karena negara kita ya negara hukum, harus berlandaskan hukum kan gitu. Nah, Tadi yang dikatakan Om Ansori tadi untuk mempelajari kriminal tuh asik ya Ki ya. Seru bawaannya. Nah, kami ini ingin bertanya Om tentang pengalaman Om Ansori di LBH ini. Gitu. Maksudnya ada contoh kasus nggak yang kompleks gitu? Salah satu contoh kasus yang Om angkat, yang pernah Om kawal gitu, tentang ya sangkut paut dengan kriminologi gini gitu. Itu bisa diceritakan Om? Enaknya kopinya bawa sini dulu sambil ngopi kita ya kan. Nah, santai kan. Ini kalau kalian mau ngopi, ngopinya di legalita ini ya kan. Ya, ada. Kopinya mantap ini. Mau dipakai ruangan untuk podcast juga bisa ya kan gitu. Tapi saya sebenarnya secara umum aja ya, nggak bicara masalah case per case ya. Ya karena kalau bicara masalah case per case, saya dibatasi dengan beberapa kode etik. Walaupun itu sudah menjadi konsumsi publik, ya. Tapi akar masalahnya hampir sama semua. Kalau tadi siapa bilang ini nama Diki menyampaikan di mukodimahnya tadi, ya kan, faktor terjadinya kriminologi atau perbuatan tindak pidana seseorang itu yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan, ya kan gitu. Karena kita ini kan sebenarnya sesungguhnya manusia yang sifatnya makhluk sosial kan, ya selalu berinteraksi dengan manusia lain. Yang paling penting itu bagaimana lingkungan sekitar, karena itu yang faktor mempengaruhi. Ini pengalaman saya pribadi dan teman-teman mungkin yang generasi apa? Z kalian ya? Generasi apa? Iya, generasi Gen Z ya. Saya nggak ngerti itu, saya nggak mengikuti ya kan. Gen Z ya. Ya, pola-pola kehidupan masa-masa saya kecil atau masa-masa saya remaja ya berbeda jauh dengan anak-anak sekarang, dengan Gen Z ya. Ya tidak terlepas itu dari faktor lingkungan yang mempengaruhi. Ya kalau sekarang ini kan lebih kepada dunia sosial. Ya, media sosial. Kenapa seseorang melakukan hal-hal yang menyimpang? Ya, itu kalau kita pelajari, itu bagaimana perubahan-perubahan perilaku, ya kan? Seorang yang sudah diputuskan menjadi narapidana, sudah jelas itu penegakannya dia salah dinyatakan kan seperti itu. Kalau orang belum dinyatakan narapidana itu belum bisa dinyatakan bersalah. Tapi kalau orang sudah dinyatakan narapidana, artinya dia sudah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim kan gitu. Tetapi dari beberapa pengalaman saya praktek, karena saya tidak melihat dari sisi perbuatannya ya. Kalau sudah perbuatannya sudah jelas, kalau kamu narkoba undang-undangnya ini, kalau kamu melakukan pencurian ini undang-undangnya. Tetapi yang kita lihat sebenarnya kenapa orang melakukan
pencurian. Mengapa orang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur? Kenapa orang mengkonsumsi narkoba? Kan gitu. Tanpa kita menjustifikasi, oh kamu ini salah, walaupun itu perbuatannya salah. Tapi kan harus kita cari akar masalahnya apa sebenarnya. Nah, inilah peran-peran kita masyarakat, terutama ada di mahasiswa, memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, jalan satu-satunya bagaimana? Ya pencegahan itu. Ya, kalau orang sudah di brainwash sejak kecil, artinya diberikan pemahaman, itu jangan loh, kamu nanti melanggar hukum. Mungkin kalau itu terus diucapkan, ya insya Allah tidak akan terjadi perbuatan melanggar hukum itu. Contoh kecilnya, kita muslim semua kan? Ya, muslim. Di brainwash nggak kita kalau babi itu haram? Sampai hari ini yang namanya babi itu haram, ya haram dalam benak kita kan? Yang nggak boleh dimakan seperti itu. Nah itu bagaimana juga menanamkan pemahaman hal-hal yang melanggar hukum itu mulai dari rumah, dari lingkungan keluarga, gitu loh. Dan yang lebih kompleks, lebih luasnya lagi, ya, negara harus hadir, gitu loh. Karena nggak mungkin, orang melakukan pembegalan kenapa? Wah, ini faktornya ini banyak. Ya mungkin salah satunya lapangan pekerjaan tidak tersedia, gitu kan. Nah ini juga mempengaruhi, iya itu kan sangat mempengaruhi, gitu loh. Terus faktor ekonomi juga mempengaruhi, faktor psikologis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri, gitu. Nah ini kan kalau kita menelisik dari beberapa perkara yang saya pernah dampingi, ya hampir rata-rata ini para pengguna narkoba ya, termasuk yang melakukan kejahatan pencurian dan kekerasan ya, atau pemberatan ya 365 atau pembegalan kalau kata orang-orang sini kan gitu ya, dalam bahasa hukumnya nggak kenal nama pembegal itu ya, artinya pencurian dengan kekerasan ya kan, yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain ya, mengakibatkan lukanya seseorang, meninggal atau ya macam-macam ya. Karena apa itu saya bilang tadi, faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi, gitu. Ya nggak hebat kalau nggak saya, kira-kira gitu kalau anak-anak muda itu ya kan. Ini yang harus benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah juga ya, kaitan dengan lapangan pekerjaan. Nah, itu bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita orang Lampung ini kan, ya mohon maaf ya, kalau di sini kan ada istilah falsafah hidup orang Lampung itu kan Piil Pasenggiri ya. Nah, itu yang coba kalian gali itu apa sebenarnya piil maknanya itu kan, Piil Pasenggiri itu. Ya Piil Pasenggiri itu bukan menyangkut saya kalau nggak pesta ngawinkan anak malu saya ini, bukan itu sebenarnya, harga diri. Sebenarnya kalau kita bicara kupas itu apa Piil Pasenggiri itu, malu melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran adat, agama, ya hukum positif, hukum negara. Itu sebenarnya. Ya sanksi sosialnya kalau menurut Kunchara Rajaniti itu, orang yang melakukan pelanggaran adat, ya dia diasingkan ke satu wilayah atau di desa yang lain seperti itu. Itu sanksi pidana, sanksi adatnya. Gitu. Ya, kalau orang kita berpegang teguh dengan prinsip itu tadi ya mungkin nggak mungkin terjadi kriminalitas itu gitu loh. Nah banyak faktor yang ini karena memang lapangan pekerjaan sumber masalahnya nggak ada, dan semangat untuk hidup itu nggak ada. Karena apa ya, dipengaruhi lingkungan rumah, lingkungan keluarga, masyarakat gitu kan. Nah, orang coba-coba melakukan, karena kalau orang begal melakukan pencurian dan kekerasan, lari-larinya kemana coba ujung-ujung? Bukan untuk makan, bukan untuk apa, untuk pakai narkoba, gitu kan? Bahkan sekarang ada judi slot gitu. Nah, kalau sudah judi online tuh pasangannya pasti narkoba. Tapi kan kita cari tahu dulu tuh apa sih sebenarnya orang mau merusak dirinya
terus menguras hartanya untuk apa namanya judi online kan gitu. Ngopi dulu kita sambil ngopi. Ya, kopi dulu ya.